Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan perintah siaga bencana mulai 5 hingga 7 Desember 2021. Hal tersebut menyikapi kondisi cuaca di Makassar yang 2 hari ini terus diguyur hujan. Wali Kota Makassar, Mohram dan Pomanto memerintahkan seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, camat, dan lurah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan kami dari Tribun Timur. Ada rekan Siti Aminah yang kini sudah siap dengan laporannya. Halo rekan Ami. Baik, rekan. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semuanya, dimanapun kita berada. Kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Sawal dan saya sendiri, Rodo Martin Pardede, akan mencoba menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul Analisis Kondisi Atmosfer Kejadian Hujan Lebat Penyebab Banjir Kota Makassar, di mana kami mengambil studi kasus pada tanggal 6 Desember 2021. Kasus banjir di Kota Makassar pada tanggal 6 Desember 2020 yang kita lihat ini, melihat ke belakang, bencana hidrometeorologi menjadi ancaman yang cukup besar, terhitung dalam kurun waktu selama bulan Desember 2021, berlangsung beberapa kejadian banjir di wilayah Indonesia akibat hujan deras. Kejadian hujan lebat ataupun ekstrim dengan curah hujan di atas normal tentu saja berasal dari proses konvektif yang dapat berdampak pada terjadinya hujan di beberapa wilayah Indonesia. Mengingat Indonesia sebagian besar lautan awan, konvektif ini berkesempatan besar untuk terbentuk di atas wilayah Indonesia. Karena suhu yang diterima wilayah khatulistiwa lebih banyak, sehingga uap air yang dihasilkan lebih banyak pula, hingga banyak menyebabkan banjir. Salah satunya banjir yang melanda Kota Makassar pada tanggal 6 Desember 2021. Banjir tersebut diketahui berlangsung hingga tanggal 9 Desember 2021 yang melanda 6 kecamatan, hingga korban jiwa bertambah dengan total keseluruhan 6.102 jiwa, serta kerugian material yang sangat besar. Berikut lokasi penelitian dilakukan pada wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayah Kota Makassar terletak pada koordinat antara 119 derajat 27,97 sampai 119 derajat 32,31 bujur timur dan 5 derajat 30,18 sampai 5 derajat 14,49 lintang selatan. Berikut adalah lokasi penelitian yang ditunjukkan pada gambar. Terdapat fakta unik pada kejadian hujan ekstrim pada tanggal 6 Desember 2021 di Kota Makassar tersebut. Berdasarkan informasi yang disebarluaskan oleh Instagram BMKG Sulsel, disebutkan bahwa curah hujan harian 6 Desember itu mencapai angka 300 mm per hari, di mana angka tersebut merupakan curah hujan tertinggi selama 20 tahun terakhir di Kota Makassar. Selain itu, curah hujan per jam tertinggi pada pukul 18.00 UTC dengan menyentuh angka 103,6 mm. Dan periode kejadian tersebut kali ini akan dianalisis dari kondisi global, lokal, citra satelit, dan kondisi udara atas. Seperti yang kita perhatikan di gambar analisis skala global, Madden Julian Oscillation merupakan
aktivitas intrasesonal yang terjadi di wilayah tropis yang dapat dikenali berupa adanya pergerakan aktivitas konveksi yang bergerak ke arah timur dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik yang biasanya muncul setiap 30 sampai 40 hari. Hasil pemantauan aktivitas MJU dari gambar di atas ditemukan hasil bahwa pada tanggal 6 Desember MJO sedang aktif memberi pengaruh ditandai dengan garis tanggal 6 di luar lingkaran. Namun, dampak MJO tersebut tidak mempengaruhi daerah kejadian Kota Makassar karena diagram di atas menunjukkan periode tersebut tidak sedang berada pada fase 5 dan 4 di benua maritim Indonesia atau BMI. Berikut adalah grafik OLR atau Outgoing Long Wave Radiation. OLR merupakan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dari bumi dan atmosfernya ke luar angkasa dalam bentuk radiasi termal. Gambar OLR terbaru di atas merupakan hasil olahan rata-rata harian citra satelit kutub NOOA, di mana data-data waktu nyata Pusat Nasional untuk Prediksi Lingkungan oleh NCEP. Nilai OLR ditentukan dengan menghitung radiasi gelombang panjang yang diterima oleh sensor satelit meteorologi. Berdasarkan grafik OLR tersebut, gambar 5 diketahui bahwa awal bulan Desember OLR di bawah normal menunjukkan kondisi yang lebih merujuk pada pembentukan awan konvektif dari biasanya di area khusus ini, dan ditunjukkan dengan bayangan biru yang artinya wilayah Kota Makassar pada periode kejadian 6 Desember 2001 dipengaruhi oleh OLR yang rendah. Ada beberapa indeks yang digunakan untuk memantau Pasifik tropis, yang semuanya didasarkan pada anomali SST yang dirata-ratakan di wilayah tertentu. Biasanya, anomali dihitung relatif terhadap periode dasar 30 tahun. Indeks NIO 3,4 dan Oceanic NIO Index atau ONI adalah indeks yang paling umum digunakan untuk mengkarakterisasi sifat unik dari setiap peristiwa. Berdasarkan gambar dan tabel pada slide ini, nilai indeks NIO 3,4 pada 6 Desember 2021 didapatkan bahwa nilai indeks NIO sebesar minus 0,71. Hal tersebut menandakan bahwa pada bulan Desember 2001, aktivitas ENSO berada pada fase La Nina yang cukup lemah. Dalam artian, hujan lebat di Kota Makassar cukup dipengaruhi oleh fenomena La Nina. Namun dalam rentang yang lemah. Selanjutnya, Indian Ocean Dipole atau IOD adalah fenomena di mana suhu permukaan laut naik dan turun pada interval yang tidak teratur. Naik turun indeks suhu permukaan laut mirip dengan getaran, dengan membuat Samudra Hindia bagian barat lebih hangat atau dalam tahap positif dan lebih dingin dalam tahap negatif daripada bagian timur Samudra Hindia. Indian Ocean Dipole atau IOD sendiri diidentifikasi dari perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah Indonesia, yaitu Samudra Hindia atau dua kutub dipol, pantai timur Afrika dan wilayah barat perairan di Indonesia. Berdasarkan gambar dan tabel nilai indeks IOD pada tanggal 6 Desember 2021, pada bulan Desember 2021 didapatkan bahwa nilai indeks IOD sebesar minus 0,28. Hal tersebut menandakan bahwa bulan Desember 2021 IOD berada pada fase negatif yang turut mempengaruhi aktivitas konveksi di Kota Makassar.
Baiklah, selanjutnya masih sama skala global. Di sini ada data model temperatur dan STT. Yang pertama, peta temperatur. Parameter ini adalah suhu di atmosfer, memiliki satuan Kelvin. Suhu yang diukur dalam satuan Kelvin dapat dikonversi ke derajat Celcius dengan mengurangkan 273,15 seperti tersedia di berbagai tersebut terlihat di daerah Kota Makassar, keadaan suhu atmosfer mencapai 290. Jadi untuk menyebut konvektif. Kemudian ada peta sea surface temperature atau SST. Terlihat jelas laut atau perairan Makassar. Surface temperature atau SST terlihat jelas bahwa perairan Makassar tersebut suhu permukaan laut berkisar di antara 303,6 Kelvin per 30,45 derajat Celcius yang cenderung lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa membentuk aktivitas evaporasi yang kuat hingga mampu menghasilkan awan-awan konvektif yang dapat menyebabkan hujan ekstrim. Baiklah, pada slide ini terdapat sebuah grafik profil udara atas yang berguna untuk kondisi atmosfer. Kondisi atmosfer dalam hal ini udara memiliki karakteristik yang unik dan sebagian besar peristiwa meteorologi terjadi di atmosfer bagian atas. Dimulai dengan naiknya uap air, jenuh, mengembun, dan berlanjut hingga jatuh menjadi titik hujan. Perbedaan antara suhu dan tekanan udara di atmosfer menghasilkan angin. Kondisi ini juga membuat perbedaan dalam distribusi energi, radiasi matahari, tutupan awan, dan dinamika lainnya. Oleh karena itu, untuk memahami kondisi atmosfer yang sebenarnya, perlu kita untuk mengamati langit. Untuk lebih memahami karakteristik di atmosfer, diperlukan radiosonde. Radiosonde yang dibawa oleh balon ke ketinggian 30 km untuk mengukur parameter atmosfer dan mengirimkannya ke penerima tetap. Gambar grafik pada gambar yang ditunjukkan ini, datanya diperoleh dari Stasiun Meteorologi Hasanuddin yang diolah dengan software RAOB atau RAOB. Kami mencoba melakukan analisis data udara atas atau radiosonde Kota Makassar pukul 00 dan 12 UTC dan dapat dilihat outputnya berupa switch Capelli dan lain-lain pada slide berikut ini. Inilah output data udara atas dapat dilihat pada slide berikut. Tabel-tabel berikut merupakan parameter dan keterangan labilitas atmosfer. Dapat dilihat keseluruhannya pada slide yang sudah ditampilkan berikut ini. Dalam slide ditunjukkan nilai TT dengan keterangannya juga. Ditunjukkan juga capek dengan intensitas dan lain sebagainya yang dapat kita perhatikan sendiri pada slide yang sudah tertera berikut ini.
sumber yang dapat kita lihat juga, ini data yang kita ambil sumbernya dari yang sudah tertera. Next. Kita juga ada melihat analisis RAUP Kota Makassar pada tanggal 6 Desember 2001, seperti indeks konvektif yang dalam analisis kami ini mengambil pada pukul 00 UTC dan pada pukul 12 UTC, seperti indeks konvektif Severe Weather Trade Index, yaitu 284,9 pada jam 00 UTC, yang dimana itu kemungkinan terjadi thunderstorm. Ada juga CAPE yang nilainya 201, yaitu konvektif lemah atau cumulus. Ada juga lift tip index yang bernilai minus 0,7, yang agak tidak stabil dan minim terjadinya thunderstorm. Ada juga totals index yang bernilai 43, yang kemungkinan tidak ada thunderstorm. Dan K-index yang bernilai 38,4, di mana kan konveksi kuat, thunderstorm sudah banyak. Yang pada pukul 12 UTC, Severe Weather Trade Index-nya bernilai 273,4, kemungkinan terjadi thunderstorm. Konvektif available potensi energi bernilai 144, yaitu konveksi lemah atau hanya cumulus. Dan lift tip index bernilai 0, tidak stabil, kemungkinan tidak ada terjadi thunderstorm. Kemudian total index bernilai 40,9, kemungkinan tidak ada thunderstorm. Dan K-index bernilai 37,4, di mana konveksi kuat, thunderstorm sudah banyak. Berdasarkan output data udara atas Kota Makassar pada pukul 00 dan 12 UTC, pada slide sebelumnya, dan dengan memperhatikan parameter keterangan labilitas atmosfer, maka dapat kami tentukan indeks labilitas atmosfer Kota Makassar 6 Desember 2021 sebagai berikut. Hasil dari data tabel dan pada hasil pengolahan data udara atas Stasiun Meteorologi Hasanuddin tanggal 6 Desember 2021 pada pukul 00 UTC dan 12 UTC. Diperoleh hasil aktivitas konvektif yang memicu pertumbuhan awan pada hasil konvektif yang memicu pertumbuhan awan pada tanggal tersebut pada jam 00 UTC hingga jam 12.00 UTC. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai SWIT, CAPE, dan kemudian dengan melihat indikator LI baik pada pukul 00 dan pada pukul 12.00 UTC. Nilainya menunjukkan cenderung tidak ada hingga agak stabil pada indikator TT atau total index pada pukul 00 itu, dan pada pukul 12.00 UTC hasil menunjukkan kemungkinan tidak terjadi thunderstorm, namun tidak menutup kemungkinan sedang ada aktivitas konveksi tanpa thunderstorm, serta terakhir diikuti dengan indikator KI pada pukul 00 UTC dan 12 UTC sama-sama menunjukkan indikasi konveksi kuat disertai thunderstorm. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Sawal. Baik, terima kasih kesempatan diberikan oleh rekan saya, Rodo Martin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya pada slide berikutnya ada perbandingan data model dengan data raw atmosfer 6 Desember 2021 studi kasus di Kota Makassar itu. Data pertama gitu. Di samping kiri atas ada grafik Cape Makassar 6 Desember 2021 yang pada kotak merah ya. 18 di sini sesuai kejadian
studi kami yaitu 18 UTC, di mana 18 UTC merupakan puncak curah hujan tertinggi pada tanggal 6 Desember gitu 2021. Diketahui pada tanggal 6 Desember 2021 18 UTC nilai CAP mencapai hingga 1000 Joule kilogram. Hal tersebut berbanding jauh dengan data radiosonde gitu di udara atas. Di mana angka 1000 ini yang cukup tinggi itu menandakan kondisi badai yang sedang secara kuat itu terjadi di Kota Makassar. Kemudian ada grafik Chin. Kita ketahui ini keadaan Chin itu berbanding terbalik itu terhadap CAP. Dari nilainya itu dan di mana terlihat bahwa pada jam 18 UTC studi kasus kami itu nilai Chin itu rendah, mencapai 9 Joule per kilogram. Hal tersebut itu sejalan menggambarkan keadaan Chin itu yang harus berbanding terbalik dengan si nilai CAP. Dan nilainya hal tersebut menjelaskan bahwa memang keadaan atmosfer di Makassar pada saat itu memungkinkan terjadi aktivitas konveksi yang kuat. Untuk indikator berikutnya ya, pada pukul 18 UTC nilai TT itu mencapai TT total index mencapai 40,4 K, di mana artinya pada saat itu kemungkinan tidak terbentuk thunderstorm, namun tidak menutup kemungkinan itu ada awan konvektif, sebab tidak semua proses konvektif itu menghasilkan thunderstorm. Jika tidak memenuhi syarat terbentuknya thunderstorm. Kemudian ada grafik K-index. Pada pukul studi kasus kita 18 UTC itu nilai KI-nya mencapai 34,9. 4,9 yang berarti thunderstorm pada saat itu pada kejadian 18 UTC 6 Desember itu sudah jelas terdapat aktivitas konveksi kuat sejalan dengan kejadian hujan lebat 6 Desember gitu. Kemudian berdasarkan analisis tersebut, jika dibandingkan yang ini data model dengan data radiosonde sebelumnya, itu perbedaannya ada cukup signifikan ya terhadap nilai CAP gitu. Seperti saya jelaskan tadi, karena data model merupakan data hasil tangkapan citra satelit, berbeda dengan data yang diolah oleh RAUP tadi merupakan hasil tangkapan dari radiosonde. Kemudian di sini ada analisis skala regional atau streamline ya. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk peningkatan uap air di atmosfer adalah kecepatan angin. Sampai pada batas tertentu, kenaikan kecepatan angin itu mampu memindahkan air yang menguap, dan karenanya itu persediaan air atau tingkat kebasahan dalam udara itu di atas air nilainya rendah. Dalam hal ini terkait analisis peta garis angin itu atau streamlines. Streamline sendiri merupakan garis semu yang merepresentasikan angin dalam satu arah. Untuk daerah tropis, peta angin lebih penting untuk analisis cuaca daripada model barometrik. Hal ini karena di daerah tropis, tekanan atmosfer tidak memiliki pola atau gradien yang signifikan untuk menjelaskan kondisi cuaca. Memerhatikan gambar itu dapat diketahui pada rentang pukul 00 sampai 18 UTC ya. Itu keadaan angin di lapisan 1000 milibar, 1000 MB pada peta ini, Kota Makassar itu cenderung lebih rendah dari sekitarnya dengan tekanannya lebih rendah dengan adanya angin yang bergerak dengan kecepatan 2-4 knot. Hal tersebut mengindikasikan adanya pertemuan angin atau pola konvergensi. Kemudian pada pukul 18.00 di situ ada kelihatan signifikannya itu ada asar line gitu. Ada asar line atau garis geser angin, artinya kondisi udara menjadi tidak stabil akibat adanya pertemuan massa udara yang mendorong pertumbuhan awan penyebab banjir, khususnya perawanan konvektif, dan sejalan dengan kasus kejadian hujan lebat tingginya curah hujan pada pukul 18 UTC. Selanjutnya di sini ada analisis skala lokal. Paling kiri ada relative humidity atau kelembapan relatif. Kelembapan udara pada suatu tempat itu dapat ditentukan dengan membandingkan jumlah kandungan uap air yang ada pada ruang tersebut dengan jumlah uap air maksimal yang dapat dicapai pada suhu tersebut dalam keadaan yang udaranya udah jenuh. Karena si RH atau si kelembapan relatif itu diukur dalam persentase, maka hasil perbandingan tersebut dikalikan dalam jumlah 100%. Jadi ini persentasenya persen gitu. Atau dapat dikatakan RH ini adalah bagian dari tekanan uap air sebagai persentase dari nilai di mana udara menjadi jenuh,
menjadi jenuh daripada RH mencapai 100% yang mampu menghasilkan presipitasi, yaitu titik di mana uap air itu mulai mengembun menjadi air cair atau menjadi presipitasi entah dalam bentuk es, hail atau dan lain sebagainya. Untuk suhu di atas 0 derajat dihitung untuk saturasi di atas air. Pada suhu minus 23 derajat Celcius dihitung untuk saturasi di atas es. Kemudian untuk hujan lebat yang mengakibatkan banjir, kondisi RH itu berkisar 92 sampai 98% gitu. Pada rentang 1000 hingga 500 milibar pada garis merah yang kita buat nih. Kelihatan tuh tingkat RH-nya 92 sampai 98%. Kemudian tingkat kelembapan terus meningkat hingga lapisan paling atas 100 itu mencapai RH-nya kena 100%. Jadi keadaan tersebut menandakan bahwa kondisi udara sekitar itu dalam keadaan basah dan terdapat pertumbuhan awan-awan konvektif yang memicu terjadinya cuaca buruk. Disinilah curah hujan paling mungkin terjadi. Lebih tepatnya nilai vertikal. Lebih tepatnya nilai vertikal kan. Di sini ada di sebelah kanan. Nilai vertical velocity. Kecepatan vertikal ini adalah tingkat di mana udara itu naik turun, di mana udara naik. Di sinilah curah hujan paling mungkin terjadi seperti saya bilang tadi, semakin naik. Kemudian kecepatannya itu adalah pergerakan massa udara dalam bidang vertikal dengan satuan milibar per second atau pascal per detik. Dalam hal ini kami ambil pascal per detik. Di gambar ini terlihat kecepatan vertikal negatif menunjukkan penurunan tekanan per detik, atau ada gerakan ke atas upflow dari bidang vertikal atau massa udara, dan nilai angka positif menunjukkan peningkatan nilai tekanan per detik pada bidang vertikal atau gerakan massa udara ke bawah yaitu downdraft. Kecepatan vertikal pada grafik ini 6 Desember 2021 Kota Makassar tuh bernilai negatif yang saya kotaki merah pada 18 UTC ataupun sebelumnya dari 0 UTC sampai 12 UTC itu bernilai negatif pada lapisan mulailah dari 950 milibar sampai 600 milibar. Atau itu nilainya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang jam tersebut terdapat gerakan ke atas atau updraft dari massa udara sehingga mulai terbentuk tuh awan-awan konvektif. Hal tersebut itu berlanjut dan karena jam 6 masih negatif, 12 negatif sampai 18 UTC itu masih bernilai negatif. Dan tentunya dari rentang sini sampai 18 itu masih menyebabkan hujan lebat, apalagi pada puncaknya yaitu 18 UTC. Kemudian di sini ada vortisitas. Dia ini adalah sebuah parameter yang mengindikasikan ukuran rotasi horizontal udara terhadap sumbu vertikal suatu titik tetap di permukaan bumi. Pada skala sistem meteorologi, lembah atau fitur cuaca yang mungkin termasuk hujan itu dikaitkan dengan rotasi berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara, dan penggunungan fitur cuaca yang membawa angin ringan atau efek rotasi di rotasi bumi ke pusaran yang bersifat relatif, menciptakan pusaran absolut. Kemudian berdasarkan gambar ini, pada pukul 18 UTC yang saya garis merah itu, di kotak merah terlihat pada lapisan 950 sampai 600 itu vortisitasnya itu negatif. Bisa dilihat pada barnya. Nilai negatif itu memberi arti bahwa indikasi massa udara terbentuk sebuah sirkulasi siklonik. Nah, dari sebuah sirkulasi siklonik itu terjadilah pertemuan itu atau konvergasi dari massa udara di atas atmosfer Kota Makassar. Tentu hal tersebut membawa peristiwa konvektif dan hujan lebat di Kota Makassar pada saat itu. Selanjutnya masih skala lokal. Ada SH, specific humidity. Specific humidity ini atau rasio kelembapan dinyatakan dalam besaran massa uap air yang terkandung di udara persatuan massa udara kering yang diukur dalam gram per kilogram dari udara kering atau kilogram per kilogram, atau secara simpel dapat diartikan sebagai massa uap air per kilogram udara lembab. Kemudian massa total udara lembab adalah jumlah dari udara kering
uap air, cairan awan, awan es, hujan, dan salju yang turun itu. Umumnya si kelembapan udara ini akan berbanding lurus dengan tekanan, dengan tekanan udara yang ada pada suatu kejadian lokasi ya. Jadi ketika tekanan udara tinggi, maka kelembapan spesifik juga akan naik gitu sejalan. Kita coba perhatikan grafik spesifik humidity-nya ini, ya kan? Pada grafik ini sesuai prinsip sederhana yang dijelaskan di atas, bahwa pada lapisan 1000 sampai anggaplah dari kita lihat dari 600 dulu, 600 milibar hingga ke atas lah sampai 100 itu. Secara berangsur-angsur itu nilainya berubah itu. Turun terhadap ketinggian, terhadap kerendahan, turun gitu, berubah. Di mana pada lapisan tengah itu sudah minim uap air. Itu sebabnya karena banyaknya uap air. Uap air yang mengembun dalam bentuk awan dan jatuh dalam bentuk hujan gitu. Jadi ini mendukung kasus kejadian kita. Kemudian ada divergensi. Baik divergensi ini kan proses downdraft itu, suatu parsial udara, penurunan massa udara di mana pada waktu tersebut tidak ada pembentukan awan konvektif dan cuaca cenderung cerah. Nilai divergensi kita perhatikan pada gambar kita negatif, menandakan kebalikan dari divergensi, yaitu peristiwa konvergen. Konvergen kan menyebabkan potensi pembentukan awan konvektif yang lebih tinggi. Nah, pada pukul yang kotak merah 18 UTC itu saat terjadi hujan lebat, divergensi di wilayahnya itu negatif. Yang sini 0,5 ini. Pada lapisan nih 1000 sampai 500-an gitu kita lihat. Nah, karena nilainya negatif, hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan awan. Kemudian di samping kanan ada geopotensial ya. Gambar geopotensial pada slide itu dapat dianalisis bahwa besaran geopotensial itu semakin bertambah secara eksponensial terhadap ketinggian. Hal tersebut dikarenakan semakin bertambah ketinggian, nilai percepatan gravitasi akan semakin kecil dari suhu virtual, akan meningkat seiring ketinggian sesuai pada persamaan hypsometriknya gitu. Jadi analisis geopotensial dapat digunakan untuk menentukan sebuah stabilitas udara. Pada geopotensial yang bernilai positif, artinya terjadi pengangkatan udara atau updraft. Sebaliknya, kalau dia negatif, geopotensialnya terjadi downdraft atau penurunan massa udara. Jadi, berdasarkan profil tersebut, dapat dianalisis bahwa gerakan udara itu cenderung terus naik. Hal tersebut mendukung bahwa ada terjadi updraft, itu pengangkatan massa udara, yang menyebabkan terjadinya aktivitas konvektif di atmosfer Makassar itu pada studi kasus kita 6 Desember 2021. Kemudian ada evaporasi itu. Parameternya adalah jumlah akumulasi air yang telah menguap dari permukaan bumi, termasuk representasi sederhana dari transpirasi, maksudnya evaporasi dari tumbuh-tumbuhan gitu, menjadi uap sampai ke atmosfer. Kalau kita perhatikan ya, dengan mudahnya ya sini, Kota Makassar yang saya tandai gitu. Kita lihat pada barnya itu tingkat evaporasinya itu berkisar 0,02 sampai 0,01 meter of water equivalent, yang mendukung pembentukan awan atmosfer ya, cukup tinggi ya tingkat evaporasinya. Dalam artinya pada saat itu memang SST-nya tinggi. Karena SST-nya tinggi ya berarti evaporasinya ikut tinggi, ikut mengakibatkan aktivitas konveksi. Kemudian di sini kita melakukan analisis citra satelit ya. Dalam hal ini Himawari 8 memakai teknik RGB. Teknik RGB atau red green blue itu adalah salah satu teknik untuk menafsirkan citra satelit yang menggabungkan beberapa saluran warna itu merah, hijau, biru yang tumpang tindih saling campur gitulah warnanya untuk memberikan informasi yang mudah dipahami. Jadi si teknik RGB itu dapat digunakan untuk mempelajari analisis meteorologi, terutama untuk mengidentifikasi kondisi khusus bencana hidrometeorologi. Contoh pada gambar studi kasus kami ini. Pada gambar ini citra pertumbuhan awan tuh dari tangkapan citra satelit Himawari 8 kami olah pakai GRADS dari hasil kanal IR. Hasil itu menunjukkan bahwa jangka waktu 15 UTC sampai 19 UTC 19-20 UTC
Di Kota Makassar, itu pertumbuhan awan itu terlihat bertahan hidup gitu dari pukul 15 sampai 21. Dengan rentang suhu tuh mencapai minus 62 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Hal tersebut membuktikan awan-awan tersebut merupakan awan konvektif nih, yang saya kotaki ini, yang menyebabkan curah hujan tinggi. Kemudian ada masih sama ya, kami ada analisis metode RGB, citra satelit Himawari. Nah, di sini kami menggunakan RGB metode namanya 24 hours microphysics oleh aplikasi satelit yang tadi sebelumnya kan kami olah pakai GRATS. Nah, jadi ini tuh yang berwarna merah sesuai RGB image list atau indikator, yang berwarna merah adalah deep CB plus atau tingkat kedalaman CB. Terlihat di Kota Makassar itu sejalan tuh sama ini yang sebelumnya. Pada Kota Makassar tuh ada kumpulan awan konvektif sama nih, pakai metode RGB 24 microphysics yang semua ini penuh gumpalan yang merah atau deep CB plus, penuh awan CB yang aktif gitu. Pada pukul 18 sampai 19. Nah, dalam artiannya ya memang pada saat itu terjadi aktivitas konveksi yang menurunkan hujan lebat gitu. Nah, kemudian kami ada RGB dari data model, kami ambil dari HMWF. Jadi data model HMWF juga ini kami pakai buat tadi si data analisis lokal kayak RH, SH, kami pakai dari HMWF. Jadi di sini ada load cloud cover 6 Desember 2021. Berdasarkan hasil pengolahan data ini, hasil itu sebanding sama citra satelit Himawari, si data model, di mana banyak nih tutupan awan rendah. Awan tersebut menghasilkan kejadian hujan ekstrim jika indeks AK1, ini yang paling umum, itu menandakan posisi awan tuh low cloud. Kita lihat nih, sebanding loh sama yang tadi. Banyak awan rendah. Kemudian kami ada metode lagi yaitu split window algorithm, di mana ini menggunakan GRATS. Nah, sama halnya yang warna merah ini mengindikasikan adanya awan CB karena metode SWA ini hanya membaca posisi awan CB. Jadi setelah kita jalankan running si analisis SWA keluar yang warna merah, berarti ya itu adalah tutupan CCB, di sini kelihatan full gitu. Sejalan sama yang lain-lainnya tadi. Kemudian terakhir kami ada analisis time series ini. Nah, time series ini sama kami olah pakai via aplikasi satelit gitu. Jadi dari time series suhu ini memberikan nilai suhu puncak awan yang menutupi wilayah Kota Makassar. Dari data didapatkan menunjukkan bahwa suhu puncak awan itu berada pada angka 40 derajat minus, di bawah minus 40 derajat sejak pukul 00. Dengan suhu terendah terjadi pada rentang 17 sampai 18 UTC. Nah, nih. Berarti sejalan nih sama peristiwa yang tadi, studi kasus kita di mana puncak CH itu ada pada pukul 18 UTC. Nah, berarti emang pada pukul ini nih emang terjadi hujan lebat gitu. Baiklah, saya kira cukup ya analisis studi kasus kita kelompok 3 bersama rekan saya Rode Martin Pardede. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tes. Udah nggak usah rekam lagi, Wal.